Halo guys, selamat datang di RC Renan. Hari ini saya mau review kit MN82T ini guys. Kita akan review, kita akan bongkar juga dalamannya seperti apa. Jadi pertama-tama ini adalah kit dari MN model ya. Ini dengan tipe MN82T ini ya. Ini penerus dari series MN82 ya. Karena sebelumnya ada seri MN82 yang biasa, terus 82 Pro, 82S, dan ini yang terakhir ini 82T yang saya pegang ini ya. Oke, RC ini adalah RC 4x4 ya, dengan skala 1:12. Di boxnya katanya begitu. Ini 1:12, tapi ini lumayan kecil kalau dibandingkan dengan MN128 yang sama-sama 1:12. Tak ambil contoh dulu. Oke, di depan saya ini sudah ada MN128 nih, sama-sama skala 1:12 ya. Dan ini MN82T. Ini ukurannya lumayan kecil ya guys. Tapi untuk bodinya kalau disandingkan sebenarnya nih ya masih sama sih guys untuk skalanya ya, untuk bodinya. Cuma ini untuk kaki-kaki di MN128 itu lebih besar daripada MN82T ini guys, gitu ya. Oke, terus yang spesial dari MN82T ini kan dia modelnya truk towing ya. Nah, jadi ini di sini dia dilengkapi dengan ini dereknya guys, winch ya, atau towingnya. Ini mesinnya ada di sini untuk menderek mobil-mobil mogok. Ini ada ini guys. Ada towingnya ya, gitu guys. Oke, jadi dari tipe-tipe sebelumnya ini nggak ada perubahan yang begitu banyak ya, yang cuma di bagian belakang ini dia pakai flat deck dan ada towingnya. Untuk bagian kabinnya itu masih sama seperti sebelumnya ya, dia pakai bodi LC79 atau Land Cruiser 79. Ini dia sudah license pastinya, karena di depan sini sudah ada nih ya logo Toyota gitu guys. Jadi ini license, bodinya bagus, detail. Cuma sayangnya ini pintunya nggak bisa dibuka guys, seperti sebelumnya juga nggak bisa dibuka ya, gitu. Dan untuk harganya sendiri ini, untuk harga bulan ini ya, ini Oktober tanggal 9 2025 ya, pas saya ambil video ini harganya masih di sekitar 670 ribuan guys. Jadi kalau mau beli usahakan nanti kalau harganya sudah turun biar makin worth it ya guys. Karena mungkin sebulan atau 2 bulan lagi dari bulan sekarang ini pas saya bikin video, mungkin harganya nanti sudah turun ya. Dan untuk MN82T ini upgrade-nya itu cukup lumayan sih kalau menurut saya. Lumayan beda dan lumayan jauh juga dari versi sebelumnya. Nanti kita bahas satu-satu. Kita mulai dari mana dulu ini? Dari bodinya dulu aja ya. Nah, ini bodinya seperti ini guys, nggak ada yang jauh beda sih, cuma beda di belakang ini aja ya, seperti yang saya bilang tadi. Terus ini untuk spionnya ini bisa dilipat dan ada kacanya juga ya, ada reflektornya. Ini bagian dalam detailnya seperti itu. Ini untuk sopir nih saya tambahkan sendiri ya. Murah, harganya 30 ribuan guys. Oke, ini ada wipernya, ada snorkel. Ini untuk kap bisa dibuka sebagai tempat baterai ya. Ini tak matikan dulu. Nah, ini baterainya. Kalau baterainya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, dia baterainya nih 1200 mAh 7,4 volt, dia Li-ion baterai ya, gitu guys. Ini kapnya dibuka buat tempat baterai ya. Untuk bagian depan bumpernya seperti ini, masih sama ya seperti MN82S. Terus bagian kaki-kaki, nah ini kaki-kakinya masih sama seperti sebelumnya ya. Dia sasisnya masih plastik, menyatu semua, menyatu sama ini ya, skid plate, side plate ini.
Kalau seatbelt ini di body sih, dia plastik juga. Ini kopelnya kopel plastik pastinya. Terus ini linknya juga link plastik. Nah, ini gardanya housingnya plastik. Nanti kita lihat dalemannya. Untuk servo di sini ada yang baru, dia warna merah guys. Nah, ini kelihatan nggak? Ini warnanya merah untuk servonya ya, baru. Seperti itu. Untuk suspensinya plastik. Ya, bisa dilihat dia plastik, springnya metal. Terus dia bagian belakang ini untuk suspensinya dia leaf spring, ada metalnya, dan bawahnya ini plastik. Untuk sok bagian belakang ini lumayan bagus. Nah, dia ada asnya ini metal. Cuma ini sok-soknya, housingnya, rod endnya dia plastik. Kalau bagian depan kan dia soknya, mau asnya mau housingnya kan plastik semua guys. Jadi lebih bagus ini ya, sok bagian belakang dia empuk juga. Oke, kita hidupin lagi. Nah, sebelum dibongkar kita coba dulu ya untuk fitur-fiturnya yang baru dari sebelumnya. Ini dihidupin. Ini langsung connect ya, karena remote-nya sudah tak hidupkan. Nah, ini di remote-nya ini ada yang baru guys. Daripada MN yang sebelumnya, ini ada yang baru. Di sini ada channel baru. Dia remote-nya bentuknya masih sama seperti sebelumnya. Cuma di sini dia ada tambahan satu channel lagi. Ini ada channel 3 ya. Ini kan channel 1. Channel 1 ini untuk steering ya. Channel 2 dia untuk ini throttle, gas, maju mundur. Terus di sini ada channel 3 ini untuk pengoperasian ini ya, towingnya ya, dereknya ini ya. Nah, ini sendiri-sendiri buat mengulur tali. Ini ada channel 3 main dan channel 3 plus untuk menarik talinya guys. Nah, dan di sini ada tombol lagi. Di sini ada throttle red. Ini untuk speed 1 dan speed 2. Ini juga untuk tombol binding juga ya. Terus ada tombol lagi, ini tombol light switch, ini untuk mematikan dan menghidupkan lampu, juga untuk mematikan dan menghidupkan lampu hazard. Ini dari sini semua. Dan setup, nah ada setup juga di sini. Ini untuk mereverse steering ya, mereverse steer itu bisa dari sini juga. Nah, terus ini di sini ada potensio juga. Ini potensio untuk trimming steering ya. Ini seandainya steeringnya ini enggak lurus, nah, ini bisa kita sesuaikan melalui trimming ini guys. Tinggal diluruskan aja biar dicari lurusnya enaknya gimana gitu ya. Oke, untuk remote ini cuma itu aja sih, masih sama seperti sebelumnya, cuma ada tambahan channel ini ya untuk mengoperasikan towingnya ini, dereknya ini ya. Oke, kita coba dulu. Ini untuk mengulur talinya ya, menarik talinya ini tinggal di pencet aja. Ini dia akan mengulur tali. Nah, terus untuk yang plus ini untuk menarik talinya. Dan ini lumayan lama ya guys, lumayan nggak kenceng ya. Untuk ini towingnya, winchnya ini nggak terlalu kenceng. Nanti torsinya kita coba. Nah, dan menariknya di sini hooknya ini terbuat dari metal. Nah, hooknya ini metal, bahannya ini keras, bagus kok. Berat guys, lumayan berat. Dan di sini ditambahin pemberat lagi. Ini ada 2 pemberatnya. Ini ada pemberat 2. Ini fungsinya untuk biar talinya ini bisa turun ya. Nggak perlu ditarik tangan gini. Kalau kita ulur nih talinya bisa turun sendiri gitu guys. Fungsinya pemberat ya. Pasti kalian semua sudah tahu lah ya. Oke, untuk perlampuan ini cukup lengkap. Perlampuan cukup lengkap guys. Nah, ini ada lampu utama di sini di depan. Ini bisa kita matikan dan bisa kita hidupkan melalui remote. Nah, seperti ini. Tinggal dipencet 1 kali, dia mati, dipencet lagi, dia hidup. Dan untuk menghidupkan hazard, ini bisa juga dari sini. Tinggal kita pencet light switch ini, ditahan guys. Nah, sekitar 3 detik dia akan menghidupkan lampu hazard. Begitupun mematikan juga dipencet, ditahan aja 3 detik, dia akan mati. Dan di sini sudah dilengkapi dengan lampu sein. Nah, lampu sein ini kanan kiri berfungsi.
depan belakang, dan lampu belakang juga ini sudah ada ya, merah menyala. Nah, ini walaupun lampu dihidupkan dimatikan dia tetap menyala guys. Cuma ini kalau digas dia mati guys kalau kita mematikan lampunya ya. Cuma kalau kita hidupkan lampunya, nah, kalau digas dia lampunya meredup gitu guys. Terus kalau mundur dia ada lampu putih. Nah, di sini cukup terang ya kalau mundur lampu putihnya. Ini juga lampu merahnya meredup. Kalau kita matikan lampunya, kalau mundur dia lampunya mati guys, gitu ya. Lampu ini mengikuti lampu utama gitu ya kalau hidup. Oke, seperti itu aja lampunya. Cukup lengkap lah ya, daripada kita harus beli lagi lampu realistis. Oke, kayaknya fitur-fiturnya sih sudah begitu aja sih guys ya. Cuma ada tambahan ini towingnya. Tapi sebelum kita bongkar, kita coba dulu kekuatan towingnya. Di sini saya mau pakai MN82S untuk mencoba ini ya towingnya. Kemarin pas video unboxing sudah saya coba juga. Tapi untuk kalian yang nggak menonton video unboxingnya, yang menonton video review ini, saya akan cobakan lagi gitu guys. Oke, kita tarik dulu. Ini kit standar ya, MN82S nya ini standar, nggak ada yang di-upgrade, masih bawaan pabrik semua ya. Oke, kita tarik. Cukup lambat untuk motor towingnya ya, cuma dia kuat torsinya. Walaupun lambat, cukup kuat. Kalau cuma kit standar gini sih enteng aja ya guys. Yang mau nonton video knowing trailing nanti tak cantumin videonya guys. Nah, kalau yang mau nonton ya, yang belum nonton video first run-nya sambil towing, nah, itu ada videonya guys. Nanti ditonton aja ya. Oke, sekarang kita bongkar-bongkar guys. Kita lihat apa yang baru dari MN82T ini daripada MN82 seri sebelumnya ya. Oke, langsung saja saya bongkar dulu guys. Oke guys, ini sudah saya buka ya untuk baut sasisnya ke bodi. Ini ada 6 baut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah saya lepas, ini tinggal bodinya dilepas aja. Oh iya, ini baterainya tak lepasin dulu, tadi lupa. Oke. Oke, ini sudah terlepas. Nih, di sini ada kabel. Ini kabelnya untuk kabel ini ya. Untuk kabel towingnya ini tak lepasin dulu. Nah, terus ada kabel lampu, ini tak lepas dari atas saja. Oke, sudah terlepas. Nah, ini nanti aja bodinya ya. Oke, ini untuk dalaman dari MN82T guys. Nah, ini ada yang istimewa ya di sini, kelihatan banget. Ada yang baru dari MN82 seri T ini ya. Oke, untuk motor di sini kontras banget, dia upgrade ya untuk warna dan ada tulisannya di sini. Ini dia menggunakan motor 60T 280 ukurannya. Terus ya, ini yang istimewa guys. MN82T ini ternyata receiver dan ESC nya sudah dibikin terpisah ya. Ini cukup istimewa, makanya dia feel-nya itu lebih smooth daripada MN82 sebelumnya ya, 82S, 82 Pro dan 82 seri biasa. Ini lebih smooth feel-nya, torsinya lebih ada guys. Gitu ya. Dan servonya ini warna merah guys. Oke, ini ESC-nya di sini. Oke, ini nggak tahu tapi ESC-nya berapa ampere. Cuma kayaknya berapa? 20 atau 10 ini. Kurang tahu kayak ataupun atau 30 ya.
kurang tahu guys. Dan ini fun fact atau apa ya. Ini untuk ESC nya ini sudah di waterproof guys. Ini tak lihat di dalamnya sudah ada lapisan waterproof ya, kayak kutek atau resin tipis gitu. Dan padahalnya pas beli itu aku milihnya seri yang non waterproof guys, tapi ini dalamannya lumayan waterproof ini guys. Tapi ya amannya lagi kita waterproof ulang guys gitu ya. Ini waterproof cuma tipis guys gitu ya. Ini dan ada bautnya guys, hati-hati ya. Di sini ada baut untuk receivernya, jadi jangan dipaksa. Oke, ya ini receivernya. Ini tak lepas dulu kabelnya. Di sini, ini bisa dilihat. Nah, ini receivernya sudah ada lapisannya waterproof ya. Ini padahal saya pas beli ini bukan seri waterproof. Ini berarti kan dari pabriknya sudah waterproof semua. Nah, gitu. Kalau di sellernya ada tulisan waterproof dan non waterproof ya, dicek aja guys dalamannya ya. Ini 3 channel, ini tadi channel 1, channel 2, ini channel 3-nya di sini. Tapi ini enggak dipakein housing ya. Ini seperti bawaan receiver MN128, cuma enggak dipakein housing guys. Gitu ya. Ini pasti dicoba di receiver MN128 kayak bisa guys, ini sama kok, cuma enggak ada housingnya aja ini. Oke, nanti dicoba ya. Oke ya, ini sudah waterproof ya. Ada lapisannya. Ini juga ada lapisannya, cuma memang tipis, amannya lagi dilapisi lagi guys. Nah, ini bagusnya kalau kita mau upgrade, ini nggak perlu ganti remote juga masih bisa guys. Cuma ya memang seperti ini aja tadi remote-nya ya, 3 channel. Cuma kalau buat apa ya, mendadak atau apa, sebelum punya uang gitu. Belum punya uang buat beli yang bagus ya, pakai ini dulu bawaannya nggak apa-apa, masih bisa walaupun kita sudah upgrade ke elektronik yang brushless atau mau upgrade ESC gitu guys. Nah, ini masih bisa dipakai. Oke, ini ESC nya nggak tahu berapa ampere, ini motornya. Kalau gearbox masih sama sih seperti sebelumnya ya. Oke, untuk gearbox ini sudah saya lepas. Nah, ini yang tadi saya bilang model baru ya, ini motornya. Nah, seperti ini guys. Ini sudah saya lepas bautnya. Ini tinggal kita lihat dalamannya seperti apa. Nah, ini untuk dalaman gearbox MN82T guys. Di sini untuk gearnya ini masih dari plastik ya. Ini. Tapi untuk pinion dia metal. Nih, pinionnya metal. Untuk gear lainnya plastik dan nggak ada bearing ya, nggak ada bearing, nggak ada bushing. Ini langsung di housing gearbox plastik ya. Nah gitu. Ini untuk enaknya lagi di upgrade ke gearbox metal guys. Untuk video selanjutnya nanti ya upgrade metal semua pokoknya. Jos. Oke, sekarang saya mau buka servonya ya. Nih. Nanti baru kita merambah ke gardan-gardannya guys. Kita lihat gearnya ya nanti. Oke, saya lepas servonya dulu. Oke, ini untuk servonya sudah saya lepas. Ini seperti ini servo terbaru ya. Ini warnanya merah. Nih kita lihat dalamannya. Nah, ini untuk gear-gearnya masih plastik. Untuk pinionnya dia metal. Nah, gitu ya. Jadi untuk gearnya dia masih plastik ya guys. Oke, kita balikan lagi. Terus ini untuk elektriknya kita lihat. Nah, ini bautnya tadi tak lepas ya, ada 4 ya. Ini untuk elektroniknya dia belum di waterproof. Nah, ini yang perlu kita waterproof sendiri guys. Seperti ini ya. Nih bolak-balik ini belum di waterproof. Jadi harus di waterproof ya kalau kita mau main air. Nanti kalau nggak di waterproof ya koit guys, mati ya nanti. Soalnya di sini servonya nggak ada sil-silnya karet. Cuma ada di ini ya, kabel keluarnya aja.
Jadi ini perlu di WP. Nah, untuk WP nya gampang banget, ini sudah tak siapin. Untuk WP biasanya saya pakai ini, clear nail polish. Polish atau polish. Oke, pakai ini aja ya, kayak gini aja dilapisi guys, yang tebel. Wis malah. Oke, bolak-balik. Oke, sudah kayak gini aja guys. Ini tinggal ditunggu kering ya. Ini sekitar berapa, 3 jam paling sudah kering guys. Gitu ya. Nah, jadi untuk servo belum di WP, harus di WP sendiri ya, gitu. Dan untuk gearnya masih plastik. Oke, lanjut. Oke, lanjut, kita sekarang bahas bannya ya. Ini untuk ban masih sama seperti sebelumnya, modelnya kayak gini. Ini untuk karetnya lumayan apa ya, medium lah, medium hard ini guys, nggak medium soft ya, medium hard, karena dia keras nih ya, keras, karetnya lumayan keras. Ini licin, kalau di batu basah pasti licin. Kalau di tanah gembur dia apa ya, nggak mau jalan biasanya guys. Kalau di tanah gembur pasti dia stuck ya, macet di situ biasanya. Ini banyak segini, masih kayak sebelumnya, bahannya sama. Untuk ukurannya, nih outer diameter dia di, nah sekitar segini guys. Berapa tadi ya? Nih sekitar di 61, 62 ya. Nih guys, untuk outer diameter. Untuk lebarnya dia di 24 mili guys. Nah, terus untuk kita buka dalamannya. Nah, ini untuk velgnya seperti ini. Dia plastik, bukan beadlock. Dia pakai hex 5 mm. Dan untuk velgnya modelnya begini. Di bagian luar dia kecil, di bagian dalam ini dia lebar. Untuk diameter luar segini guys, 3,38 mili ya, sekitar ya 38 mili. Dan diameter di bagian dalam dia di 40, nah, di 41an ya, 41 mili, 40,8, berarti 41 aja gitu ya guys. Jadi agak nyeleneh ya, luar sama dalamnya beda ukuran. Oke, nggak ada busa ya guys, cuma seperti ini. Ini keras, gak enak, ganti aja guys. Oke, untuk hex, untuk hexnya plastik ukuran 5 mm. Kita tes, set, dia ada di 5 mm. Depan juga dia hexnya pastilah 5 mili ya, sama ya. Dan berbahan plastik juga, warna hitam, tapi yang belakang warna putih. Oke, sama kita lepas gardanya ya, gardan depan. Oke, untuk gardan ini sudah saya lepas. Ini baut-bautnya sudah saya lepas. Nah, ini untuk gearnya, ini as gearnya dia menggunakan ukuran 4 mili ya, 3,9, anggap aja 4 mili guys ya. Berarti ini untuk ukuran kopelnya, shaftnya ini besar ya nanti. Dan untuk di gearboxnya juga ini shaftnya 4 mili juga guys ini ya. Oke, terus kita lihat dalamannya. Ini sudah tak buka bautnya, tinggal dilihat. Nah, ini metal sudah terlihat ya, ini bahannya metal, cuma ini nggak besi, nggak nempel magnet guys. Ini bukan besi ya, tapi metal.
Terus di bagian sini dia nggak pakai bearing tapi pakai bushing metal, pakai bos metal bushing luar dan dalam ya. Jadi lumayan kuat lah, walaupun nggak seloncer bearing tapi ini awet lah guys gitu ya, karena dia bushingnya metal. Terus untuk gardan dalamannya, gardan sendiri yang lain, nah seperti ini. Untuk asnya pasti metal, dan di sini untuk CVD, CVD ya. CVD atau dogbone ya ini guys, model dogbone sih kayak ini. Model dogbone seperti ini. Ini plastik. Nih di sini bagusnya ini ada metalnya. Cuma ini rod endnya ini plastik ya. Dan nggak menggunakan bearing juga di sini. Dia menggunakan bushing, tapi bushingnya ini plastik guys. Jadi lebih bagusan ini ya, yang luar tadi. Yang ini plastik, gitu ya. Cuma untuk gearnya ini gear metal ya, cuma bukan besi, ini bisa terlihat. Gitu ya guys. Ini untuk kopelnya ini plastik, sudah saya jelaskan tadi ya. Cuma ini plastiknya bagus kok, nggak gampang patah ya. Kalau mainnya masih normal aja sih awet guys, nggak main ekstrim ya. Ini plastiknya bagus, nggak kayak plastiknya WPL guys. Kalau kopel WPL itu kurang presisi ya, geol gitu biasanya, terus bahannya juga jelek ya. Nggak menjelekan tapi faktanya begitu. Dan ini kopel MN ini lebih presisi dan bahannya lebih bagus ya plastiknya. Oke, ganti aja kalau sudah rusak guys. Kalau belum rusak jangan, nggak usah diganti gitu saja. Oke, gardan depan beres. Ini gardan belakang kita intip aja dari sini. Nah, ini sama-sama metal sudah guys. Dan sama-sama ini ada bushingnya juga, bushing metal. Luar dalam guys pastinya ya. Bushing metal luar dan dalam. Tapi ini sudah pasti 100% tadi yang dalam bushingnya dia plastik, cuma gearnya metal gitu ya. Nggak usah dibongkar lagi. Ini pasti sama kok. Oke, ini untuk part-part bagian sasis ini sudah semua ya. Nah, ini plastik guys, plastik semua. Nah, ini shocknya plastik. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini sasisnya plastik nyatu jadi satu begini. Oke, kita beralih kemana ini guys? Ke sini ya. Kita beralih ke dalaman ini. Untuk ini winchnya, towingnya. Oke, saya bongkar dulu, ini agak rumit. Saya bongkar dulu untuk towingnya ini ya. Oke, ini sudah saya buka bautnya. Ini tinggal diangkat untuk towingnya ya. Nah seperti ini. Wih, ada yang bagus, tarik. Dikasih perekat guys. Oke, ini disisihkan dulu. Kita beralih ke ini. Oke, di sini ternyata dia ada modulnya guys. Ini ada modul winchnya ya. Ada modul seperti ini. Ini dari 3 pin ke 2 pin ada modulnya. Ini tak lihat dulu. Ini sudah waterproof atau belum, dilihat dulu ya. Ini takutnya kalau belum waterproof diajak nyemplung malah mati guys. Ini sudah saya buka, dalamannya seperti ini modulnya ya. Ini belum waterproof. Nah, ini belum waterproof. Ini harus di waterproof guys. Biar nanti kalau kita main air itu nggak mati ya, nggak rusak ini modulnya. Jadi ini sekalian saya waterproof aja. Soalnya ini masih dipakai ya nanti ya. Walaupun di upgrade nanti ini masih dipakai. Kita
kita lapisin pakai nail polish lagi. Nah ini sudah, yang tebal nggak apa-apa. Oke, ini sudah aman. Oke, ini modulnya seperti ini. Ini harus di waterproof ya, tak ingatin lagi. Oke, taruh sini aja nggak apa-apa. Oke, terus kita beralih ke gearbox ini ya, winch-nya, towing-nya. Ini cara ngelepasnya ini gimana? Dilepasnya kok agak rumit guys. Kita lepasnya dulu ya, tak cari tahunya dulu ini. Oh dari sini, oke, tak lepasin dulu. Oke, tuh drum-drumnya ini tadi, drum towingnya, drum winch sudah tak lepas. Ini tinggal gearboxnya diturunin seperti ini, itu ya guys. Nah terus ini ya guys, ini nggak asing ini untuk gearbox ini ya, ini gearbox Arduino yang L. Ini biasanya di sini ada ban warna kuning, velg warna kuning ya guys. Nah seperti ini pakai motor kayak motor Tamiya ya guys. Ini memang motor Tamiya sih. Nah seperti ini motornya. Jadi ini gearbox ini harganya berapa murah guys, 12 ribuan. Gearbox ini 12 ribuan. Jadi kalau rusak itu kita gampang untuk cari gantinya guys. Cuma untuk drumnya ini kalau pecah ini yang agak jadi PR ya guys. Tapi bisa dimodif sendiri sih kalau drum-drum kayak gini. Bisa kita bikinkan ya. Atau kita ganti yang metal, nanti pasti bisa guys. Oke, untuk gearboxnya seperti ini gearbox Arduino 12 ribuan, 12.000 rupiah. Dan motornya motor Tamiya. Ini kalau mau kenceng bisa di upgrade. Pakai motor Tamiya lilitan yang kenceng. Saya narik lumayan itu ya, lemah tadi. Aduh, lepas semua. Aduh. Oke, untuk gearnya ini plastik ya, plastik, pinnya juga plastik. Oke, jadi sudah jelas ya. Oke, nggak ada lagi sih yang mau harus dibongkar ya guys. Kayaknya sudah semua yang dibongkar. Ini tak pasangnya lagi dulu ya semua ya. Udah gitu aja dalemannya guys, untuk lem N82T ini ya. Ini tak balikin semua dulu, beresin semua dulu, baru kita selesaikan video ini guys. Oke guys, ini sudah tak pasang kembali semuanya. Jadi untuk reviewnya seperti itu aja sih guys ya. Sudah lengkap semua. Jadi oh ya, ada yang ketinggalan nih, untuk beloknya ya. Ini mulus apa enggak, kayak WPL atau enggak. Kita gas sambil dibelokin. Aman ya guys. Jadi untuk belok mentok sambil digas ini enggak nyendat ya. Ini enak, lumayan enak. Enggak seperti WPL ya, kalau dibelokin mentok sambil dijalanin itu dia ketarik-tarik nyendat gitu ya. Ini aman kok, masih di batas aman gitu ya guys. Oke, untuk video kali ini segini dulu guys. Kalau ada yang kurang silahkan kalian tambahkan ya di kolom komentar. Kalau ada yang salah-salah mohon maaf juga. Oke, untuk video kali ini segini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.